Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan banyak nikmat. InsyaAllah kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beruntung di dunia dan akhirat. InsyaAllah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali lagi majelis kita yang satu ini dibuka. Majelis taklim Miftahus Sa'adah. Apa sih artinya Miftahus Sa'adah? Miftahus Sa'adah artinya kuncinya keberuntungan, kuncinya kebahagiaan, kuncinya kita meraih keselamatan. Ada makna Miftahus Sa'adah. Itu arti dari kata Miftahus Sa'adah. Alhamdulillah, hari ini kita buka lagi. Sebelum kita melanjutkan kajian demi kajian yang biasa kita baca, pertama-tama saya mau ucapin minal aidin wal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bi khair. Kepada semua jemaah Kalisari khususnya dan jemaah-jemaah lain umumnya yang seringkali mengaji di majelis ini, insyaallah mudah-mudahan kita semua kembali lagi bersih, kembali lagi suci, kembali lagi diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan harapan kita, ibadah-ibadah kita kemarin dari sepanjang Ramadan, ya, puasa, tarawih, kemudian juga tilawah yang kita baca, sedekah yang kita infakkan, mudah-mudahan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Bicara tentang keberuntungan, setiap orang hidup pasti ingin meraih keberuntungan. Setiap orang hidup pasti ingin mendapatkan keselamatan. Setiap orang hidup pasti ingin mendapat kebahagiaan. Tetapi kalau ditanya di mana letak kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan yang dimaksud, ada orang pikir keberuntungan itu di saat dia dapat jackpot, dapat hadiah, dapat penjamin, wah beruntung. Ada orang anggap bahagia itu di saat dia dapat semua yang dia mau. Saat dia kepengen ini, kepengen itu, aduh bahagia banget rasanya semua yang dikepengenin dapat. Ada juga orang anggap selamat itu adalah jauh dari mara bahaya. Selamat itu jauh dari maling. Selamat itu jauh dari orang yang mau jahat sama kita dan lain sebagainya. Iya, kalau kamu artikan kebahagiaan, kesenangan, keberuntungan, keselamatan dengan arti dunia aja, nah maka kamu itu betul dengan definisi yang tadi diucap. Tapi kalau yang kamu maksud keberuntungan, kebahagiaan beserta keselamatan yang ada di akhirat, maka definisinya berbeda. Sementara kita hidup di dunia ini sementara, adapun di akhirat kita hidup sepanjang masa, yang mana akhirnya tidak ada. Kita hidup di sana nggak ada kapan habisnya. Tapi kalau hidup di sini ada habisnya. Kapan habisnya? Ya jangan nunggu kiamat, habisnya umur kita aja. Gak usah nunggu kiamat, kalau nunggu kiamat kelamaan, gak ada yang tahu juga kapan datangnya. Betul apa enggak? Gak ada dari kita yang bisa cerita tentang pengalamannya pada hari kiamat, gak ada. Tetapi banyak dari kita bisa memberikan pengalaman tentang bagaimana rasanya melihat orang yang pergi meninggalkan kita. Orang yang tiada, orang yang wafat, kita bisa cerita, oh orang meninggal tuh begini. Dan itu adalah suatu hal yang pasti. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau bicara tentang keberuntungan di akhirat, keselamatan di akhirat, kebahagiaan di akhirat, itu enggak ada yang lain.
Kecuali apa? Keberuntungan itu dan kebahagiaan itu adalah saat kamu bisa deket-deket sama Nabi Muhammad. Nggak ada. Nggak ada lain. Kecuali saat kita itu bisa betul-betul ada bersama dengan Nabi Muhammad. Di hari kiamat seperti yang disampaikan dalam riwayat bahwa sesungguhnya semua orang di padang mahsyar berada dalam keadaan takut. Mereka mencari pintu selamat. Mereka mencari penyelamat. Bukan lagi mau nyelamatin diri. Tapi mereka mencari kepada siapa mereka minta keselamatan. Dan gak ada ternyata yang bisa memberikan keselamatan saat itu kecuali hanya Nabi Muhammad. Kecuali hanya Nabi Muhammad. Dan gak ada juga orang yang bisa bahagia pada masa itu. Gak ada yang bisa bahagia pada masa itu. Kecuali orang yang memang ada sama Nabi Muhammad. Kenapa mereka merasa bahagia? Bayangkan di saat semua orang sedang ngarep-ngarep masuk surga. Ngarep-ngarep ada di surga. Ngarep-ngarep bisa minum telaga. Gak ada dari siapapun yang bisa mendapat itu semua. Karena Allah cuma kasih telaga untuk Nabi Muhammad. Di saat semua orang kehausan di padang mahsyar, nggak ada orang yang bisa minum kecuali dari telaga Nabi Muhammad. Gimana kalau mau dibilang yang disebut dengan bahagia itu, disebut dengan beruntung itu. Kenapa? Karena kalau kita nggak mendapatkan itu di sana, nggak tahu bagaimana nasib kita nanti. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesempatan kita di dunia ini, kita disuruh mencari pintunya, mencari bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang kita ingin dapat dari kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan di padang mahsyar. Ternyata itu semua ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup, diberi sehat, diberi afiat, ya, maka kita perlu memperdalami diri kita tentang hubungan kita kepada Nabi Muhammad. Memperdalami diri kita tentang bagaimana kedekatan kita dengan Nabi Muhammad, bagaimana diri kita terhadap ajaran yang dibawa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya, kalau lihat pengajian itu di mana-mana nggak pernah sepi. Pengajian ramai terusnya. Emang karena kalau ibu-ibu pada demen ngaji, ibu-ibu demennya ngumpul, ibu-ibu otaknya demen ngumpul. Kalau suami-suaminya pada rajin ngaji nggak? Taklim. Suami taklim, serajin ibu nggak? Nggak. Kalau ibu-ibu rajin ngaji, kalau suami-suami yakni. Nah, suami-suami itu Bu, kalau mereka itu tidak mengaji itu biasa. Kalau dia ngaji taklim luar biasa. Saya katakan, kalau ibu punya suami nggak ngaji itu udah biasa. Tapi kalau ibu punya suami dia mau taklim, mau mengaji, itu namanya suami luar biasa. Karena suami nggak demen kayak begini, nggak pada umumnya suami senang begini, makanya Allah wajibin dia tiap minggu dengerin nasihat khutbah Jumat. Dipaksa dia buat ngaji. Siapa yang maksa? Allah. Allah wajibin dia tiap Jumat dia kudu ngaji. Tiap Jumat kupingnya harus dengerin orang ceramah. Kalau perempuan nggak pakai disuruh. Perempuan gak ada keharusan. Perempuan insting mau ngumpulnya, mau ngajinya lebih daripada laki-laki. Ya, jadi saya ulang, ibu kalau punya suami gak ngaji gak usah sedih, udah biasa. Karena kalau suami gak ngaji, hari Jumat juga ntar dia ngaji. Gak usah bingung jadi. Dia diingetin tausiah, diingetin takwa di hari Jumat. Kalau kita mau dengar tiap hari, alhamdulillah. Tapi kalau dapat suami mau ngaji mulu, itu namanya luar biasa. Syukurin aja semuanya. Jadi nggak ada yang ustazah suami saya mah kagak demen taklim, pegel deh. Jangan. Itu pilihannya kalau suami cuman biasa dan luar biasa. Nah kalau ibu-ibu semuanya pada umumnya hampir yang ngaji biasa.
Ibu-ibu, oh ibu-ibu taklim biasa. Kapan luar biasanya ibu-ibu taklim? Pada saat mereka bisa mempraktekkan ilmu taklimnya, maka itu ibu-ibu luar. Ya, kalau ibu-ibu ngaji udah biasa, ibu-ibu hadir taklim udah biasa. Tapi ibu-ibu yang luar biasa adalah saat dia taklim, dia dengar nasihat, dia dapat ilmu, ilmunya dipakai buat dirinya. Ilmunya dipakai buat kesehariannya. Ilmunya dipakai buat ngamalin apa yang diajarkan oleh nabinya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau dilihat kesempatan perempuan dengan laki-laki, banyakan kita. Kalau kita udah punya kesempatan sebanyak itu tapi kita nggak gunain dengan baik, maka kita rugi. Kita dapat hadis, kita dapat firman Allah, kita dapat nasihat, kita dengar kisah Rasulullah, tetapi peluang-peluang itu tidak mengantarkan kita pada pribadi yang berubah, pada pribadi yang betul-betul ingin meniru dan mencontoh budi pekerti Nabi Muhammad, maka kita ini masih berada di tarafnya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Tapi kalau kita mau berusaha, belajar tapi kita amalin, ilmunya nggak banyak. Barangkali taklimnya cuma seminggu sekali, bahkan mungkin sebulan sekali. Karena dia punya tanggung jawab lain di rumahnya, ngurus suami, ngurus anak, atau keterikatan dengan suatu kerjaan, itu gak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah diamalin atau enggak, dipakai atau tidak. Orang yang taklimnya sebulan sekali, yang taklimnya seminggu sekali, tapi tiap kali taklim ilmunya dipakai, jauh lebih baik daripada yang taklim tiap hari tapi ilmu gak dipakai-pakai. Betul apa tidak? Nah, iya. Apa tujuan kita dari taklim ini semua kalau bukan untuk mengamalkan? Itu tujuan utama kita. Pasti dong perempuan-perempuan yang ngamalin ilmu taklimnya adalah perempuan-perempuan yang paling tidak mampu mengelola emosinya. Paling tidak. Kenapa saya ngomong emosi? Ya, karena perempuan doyannya marah. Betul nggak? Iya, ibu kalau dengar kata emosi, yang dengar namanya kata emosi, apa yang muncul di benak ibu? Marah. Orang pahamnya emosi cuma marah gitu. Padahal arti emosi macam-macam, tapi umumnya kita nih paham emosi marah. Kita marah, senang marah. Bawaannya kalau ngelihat apa-apa marah. Itu gara-gara apa? Enggak punya ilmunya. Tapi kalau punya ilmu, paling tidak nyantel. Udah ngaji tiap hari, seminggu 3 kali, obat aja kalah. Kadang-kadang sehari 2, vitamin aja minumnya 1. Tapi dia taklimnya sampai 2, luar biasa. Ya, Masya Allah banget ya perempuan. Iya, emang perempuan senangnya ngumpul daripada pulang, mendingan ngumpul. Daripada pulang udah deh di mana lagi taklim, nanyanya gitu. Betul emang enggak? Ya, otaknya perempuan emang senangnya ngumpul. Ini mau pergi ke pasar aja ngajak-ngajak. Yuk kita jalan yuk. Kemana yuk? Perempuan senangnya yuk-yukin temen. Jangan ke pasar, jangan ke mall, ke kamar mandi, ngajak. Betul kan? Kamar mandi yuk katanya. Pakai temennya nyaut, ayo. Perempuan senang gampang diajak soalnya. Otaknya dia, senangnya dia emang ngumpul. Bawaannya demen ngumpul, Masya Allah. Ya, kalau yang sudah senang sama taklim, ya senangnya ngumpul sama taklim. Tapi kalau yang lain-lain perempuan di luar sana senang ngumpulnya sama komunitasnya, sama teman-temannya, kawanannya dan lain sebagainya. Jarang nemu perempuan maunya sendiri aja, jarang. Umumnya perempuan senangnya rame-rame, ngumpul. Harusnya kalau kita punya kebiasaan ngumpul, kebiasaannya duduk taklim, kebiasaannya adalah memang rame-rame dalam kelompok kebaikan,
Harusnya kebiasaan ini tertular dong dalam diri. Pada saat kita pulang ke rumah, kita ngadepin suami lebih tenang. Ngadepin anak lebih tenang. Ngadepin masalah lebih tenang. Kenapa? Karena circle-mu sudah dalam baik terus. Lingkunganmu sudah baik terus. Teman-temanmu baik terus. Kamu juga ngajinya di tempat yang baik terus. Tapi kalau maaf-maaf ngajinya jalan, taklimnya jalan, bahkan sehari bisa 2. Nyampe pulang ke rumah, ketemu laki masih galak. Itu udah insaf katanya. Berarti kepake ilmunya ya. Ketemu laki masih galak. Ngomongin duit masih panas. Kalau ini masih kali ya. Kalau ngomongin duit masih panas aja bawaannya. Iya, masih kesel aja bawaannya. Nah, ini justru pelajaran buat kita. Ini pelajaran paling sederhana. Nyikapin anak udah mulai lebih sabar. Ketemu teman yang kebetulan gak sejalan lebih sabar. Ketemu temen gak diajak, yang situ gak ngajak, aneh punya temen lain yang ngajak. Betul gak? Gak apa-apa, itu gak usah dijadiin keributan ibu-ibu. Teman ibu-ibu ini gak boleh dipancing. Langsung curhat semuanya ya. Iya kalau gak diajak di sini gak apa-apa. Gak diajak, ibu bisa ngajak yang lain. Asal yang penting jangan ngajaknya dengan tujuan manasin yang lain. Itu niatnya salah kalau begitu. Ini kita belajar ilmu Nabi. Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita bagaimana kesabaran beliau. Dimusuhin, disakitin, dizalimin. Tapi beliau tetap menunjukkan bagaimana perlunya tetap bersikap baik kepada orang-orang yang zalim, yang nyakitin mereka. Rasulullah nunjukin sama kita bahwa menjadi orang yang marah itu enggak perlu. Hanya karena kamu disakitin kamu marah, ngapain? Hanya karena kamu enggak diajak terus kamu marah, itu ngapain? Hanya karena kamu enggak disenengin kamu marah, itu ngapain? Kita belajar taklim buat kita faham mana yang perlu kita utamakan dengan yang perlu kita kesampingkan. Kalau kita ngaji terus kita jadi paham untuk apa nyimpen dendam, untuk apa nyimpen kesal, untuk apa nyimpen luka di hati, buat apa nyimpen emosi. Untuk apa kalau ada gara-gara emosi kamu jadi kaya, ngomel mulu. Ibu-ibu, ngomel mulu. Tapi saya mau tanya, ada gak orang marah-marah mulu jadi tambah kaya? Gak ada bu. Apa yang didapat dari kita itu yang marah, yang kesal, yang kecewa, dapat apa? Kita gak dapat apa-apa kecuali kerugian buat diri sendiri. Betul apa enggak? Makanya Rasulullah sampai menekankan dalam sebuah hadisnya, la taghdab walakal jannah. Hadisnya sederhana, anak TK pada hafal. Anak-anak kecil yang belajar di TPA hafal. Tapi bagaimana kita mengartikan makna la taghdab dari Rasul? Rasul jangan marah. Kalau kamu enggak menjadi orang yang marah, kamu dapat surga. Enggak mau surga. Itu kebahagiaan yang abadi, itu keberuntungan yang hakiki. Kamu gak mau itu istilahnya. Kenapa kita lebih menguasai diri kita untuk marah, dendam, kesal, apa-apa yang pernah orang menyakiti diingat sampai abad, sampai kadang-kadang orang sampai mati gak bakalan aneh lupa. Saya ngomong-ngomong begitu mirip sama siapa ibu tahu gak? Mirip sama siapa ibu tahu nggak? Mirip sama Abu Jahal. Abu Jahal mau mati nih, mau dipotong lehernya. Mau dipotong lehernya sama Abdullah bin Mas'ud, titip pesan. Pesannya apa?
sampein ya sama nabi kamu tuh yang namanya Muhammad. Dia musuh aneh sampai kapanpun juga. Dia musuh saya sampai kapanpun. Jadi orang kalau udah bisa ngomong nih indal ihtidar mau mati masih ingat sama dendam. Masih ingat sama kesel, yang rugi siapa? Jangan sampai kita menjadi bagian tersebut. Aduh, dendam disimpan, emosi disimpan. Ntar lo belum kena lo. Ntar belum, nggak apa-apa. Saya bilang Bu, kalau emosi itu mengantarkan kita pada reward, ada nilai dari emosi. Ibu tambah kaya, ibu tambah dihormatin, ibu silahkan. Tapi Rasulullah itu gak pernah ngajarin kita sesuatu yang merugikan. Yang ada Rasulullah itu ngajarin kita sesuatu yang menguntungkan. Pada saat kita tidak emosi, tidak mendendam, tidak menyimpan kesal, yang terhormat itu kita yang layak surga. Tapi di saat kita mendendam, menyimpan kesal, mudah emosi, dan mudah marah, seolah kita terlihat ditakuti padahal kamu bukan siapa-siapa. Bahkan surga aja gak layak untuk kau injak. Apa yang kamu cari dari sebuah harga diri? Karena kamu bisa emosi, karena kamu bisa marah, karena kamu bisa ngamuk, apa yang kamu cari? Orang jadi segan sama kamu. Kalau kita ingin menjadi orang yang disegani, Rasulullah kayaknya lebih pantas untuk disegani. Tapi orang gak ada yang berujung pada segan sama Rasulullah. Yang ada itu hormat. Segan takut mah gak ada sama Nabi. Yang takut sama Nabi musuh. Kalau sahabat sama Nabi itu hormat. Kalau segan sama Nabi, ontak gak ngadu. Ibu yang dirahmati Allah, mengaji itu nikmat, hadir taklim nikmat, tapi ingat dari semua nikmat ini kalau kamu tidak bisa jadikan sebagai kamu orang yang berubah, kamu orang yang mengamalkan ilmu taklim yang diajarkan, maka kita ini orang-orang yang merugi, karena berarti orientasi kita hanya seputar mencari kesenangan duniawi. Kita cuma nyari senang-senangnya di sini. Kita cuma mengartikan makna keberuntungan itu di sini. Tetapi orang soleh, mereka bahkan rela untuk hidup susah di dunia. Hanya karena mereka ingin menjadi orang yang kaya di akhirat. Sebagian dari mereka rela untuk menjadi orang yang tidak dianggap di dunia. Karena mereka hanya mencari anggapan Allah di akhirat. Lalu bagaimana dengan kita semua? Insya Allah kita semua orang-orang yang rutin taklim, rutin ngaji, nasihat demi nasihat, apalagi bagaimana Allah menasihati kita melalui daripada hadis-hadis qudsi yang kita pelajari. Insya Allah ini menjadi pegangan kita. Menjadi orang yang betul-betul ingin mencari keberuntungan yang abadi, kesenangan yang hakiki, yaitu berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kita mau lanjut daripada kajian kita langsung aja ya, kita lanjut kajian kita daripada kitab Al-Mawa'idh fil Ahaditsul Qudsiyah lil Imam Al-Ghazali ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buka ilmu pemahaman di dalam kepala kita agar kita semua insyaallah bisa memahami ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita awali dengan doa taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir
والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما للدنيا والمشرب الصافي الهني وهب يا غني. اللهم إنا نسألك علما للدنيا والمشرب الصافي الهني وهب يا غني. اللهم إنا نسألك علما للدنيا والمشرب الصافي الهني يا وهب يا غني. الموعظة الثانية والعشرون. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال يقول الله تعالى يا ابن آدم انظر إلى نفسك وإلى جميع خلقه فإن وجدت أعز عليك من نفسك فاصرف كرامته إليك وإلا أكرم نفسك بالتوبة والعمل الصالح إن كانت نفسك عليك عزيزة واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله قبل يوم القيامة يوم التغابون يوم الحاقة يوم كان مقداره 50,000 سنة يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون يوم الطامة يوم الصيحة يوما عبوسا قمطريرا. Kita sampai di nasihat ke-22 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya. Allah berkata, "Ya ibna Adam." Kembali lagi kita diseru dengan panggilan duhai anak cucu Adam. Memang kita anak cucunya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Undur ila nafsika. Allah suruh kita lihat diri kita dan perhatikan semua makhluknya Allah yang ada. Lihat diri, lihat yang lain. Lihat caranya kita itu di dalam mengamati sesuatu. Jangan ngamatin yang lain dulu, tapi ngamatin diri dulu. Undur ila nafsik wa ila jami'i khalqi. Lihat kamu punya diri, baru lihat diri orang. Kadang-kadang kalau kita kan terbalik, ngelihat orang baru lihat diri. Kadang-kadang ngelihat orang aja lihat diri maka enggak. Kita seringkali bercermin, tapi sayang punya disayang, yang ada yang di cermin yang kita lihat bukan kita. Orang lain. Orang lain. Fulan. Nah, uniknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-mu'min mara'atul mu'min. Kata Nabi, orang mukmin itu cerminan mukmin lainnya. Artinya kalau kamu lagi ngelihat teman kamu ngaco, itu bisa jadi cerminan kamu. Kalau kamu lihat seorang mukmin lagi nggak bener, jangan langsung lempar salahnya orang. Boleh jadi itu cerminan kamu. Artinya apa? Rasulullah mengajarin kita tiap melihat buruknya orang, kita harus merasa bahwa diri kita itu bagian dari mereka. Maka kalau kamu ngerasa itu salah, ayo gotong royong selamatin mereka. Maka kata Habib Umar bilang apa? Orang itu gak bakalan dianggap memahami hakikatur rahmah. Hakikatnya rahmat. Sampai kapan? Sampai kamu itu bisa menyikapi orang yang mencaci kamu bagaimana? Kamu dicaci gimana rasanya? Sakit. Tapi gimana sikap kamu kepada yang mencacimu? Kalau sikap kita sama yang mencaci aja gak bisa baik, maka kamu gak paham hakikatnya rahmat. Berarti rahmat gak benar-benar ada dalam diri. Kenapa? Beb, ini orang kan caci kita, ini orang kan maki kita, ini orang kan kurang ajar sama kita.
Loh kok kita yang dicap gak punya rahmat? Karena sebetulnya kata Habib Umar bilang apa? Mereka yang mencacimu, mereka adalah orang-orang yang butuh sama rahmatnya Allah. Karena mereka masih menyimpang dari ajarannya Rasulullah. Sementara kamu yang dicaci, kalau kamu memahami hakikatul rahmah, kamu mestinya merasa beruntung dan kamu perlu kesian kepada orang yang mencacimu. Sianin dia. Mulutnya dikotorin ngatain kita, mulutnya dikotorin ngehina kita. Kita yang dicaci, kita nggak punya dosa sampai kita mencaci dia balik. Kalau kamu mencaci dia balik, kamu sama dia sama. Tapi kalau kamu menyikapi cacian itu dengan apa? Lapang dada. Udah, Allah. Allah mahdihum ya Rabb, kasih hidayat buat dia. Sianan dia. Ini orang butuh rahmatnya Allah. Ini orang butuh diselamatin sama Allah. Doain kita berarti paham artinya rahmat. Tuh bayangin. Jadi kalau mau melihat, lihat diri sendiri. Baru setelah itu ila jami'i khalqi. Apa kata Allah? Fa in wajadta a'azza 'alaik bin nafsik. Kata Allah, bila kamu dapati mereka makhluk aku lebih mulia darimu. Artinya kamu tahu-tahu ngelihat ini orang-orang kok rajin-rajin banget ya. Sholatnya rajin banget, ngajinya rajin banget. Lagi duduk baru taklim duduk sebelah, udah sering bu ngaji di sini. Sering banget. Kita mah udah biasa emang taklim. Di mana aja bu? Di mana-mana. Ibu dari mana? Saya dari sini, baru dari sini. Baru pertama bu ngaji, alhamdulillah iya. Oh iya, masya Allah. Saya mau baru ngaji katanya. Oh iya, kalau saya mau udah sering. Ini yang sering ibaratnya lebih mulia kan? Kalau kamu lihat mereka yang lebih mulia darimu kata Allah, maka apa yang perlu kamu lakukan? Bukan sombong banget sih. Ngelihat orang kita sedekah, tapi giliran kita lihat ada orang sedekah, tapi banyak banget tuh keluar dari dompetnya. Masya Allah, kita nyari-nyari. Kira-kira yang warna apa ya yang keluar ya? Kita masih nyari-nyari. Tahu-tahu dia keluar segepok, masuk. Sombong banget, salah. Kalau Allah bilang kamu lihat ada orang lebih mulia dari kamu, berarti wah dia sedekahnya lebih, wah dia ngajinya sering, wah nih orang kok sholat sunnahnya nggak kelar-kelar, lagi sholat berjamaah sama dia, tapi lihat qobliyah ba'diyahnya nggak ditinggal, berarti kan dia lebih mulia dari kita. Janjian ngaji baru kenalan, tahu lihat dari ujung sampai bawah rapet banget. Berarti dia lebih mulia dari kita. Kita ngelihat dia lebih baik dari kita. Maka apa kata Allah bilang? Kata Allah bilang, fasrif karamatahu ilaik. Kalau kamu lihat kebaikan orang, kemuliaan orang, maka coba usahakan transfer kebaikan itu untuk dirimu. Buat kamu bisa mendapatkan kemuliaan orang itu. Ini orang rajin, kamu ngaji tiap hari? Iya, alhamdulillah saya ngaji tiap hari. Di mana aja kasih tahu info dong, saya juga kepengen. Alhamdulillah kalau saya ada waktu kan jadi saya bisa ngaji. Pengen jadi kamu, pengen kayak dia, pengen nyontoh dia. Itu baru benar. Ngelihat ada orang sedekah, masya Allah sedekahnya segepok duitnya keluar. Ente kepikiran nggak bisa tidur, banyak banget itu orang sedekahnya. Di depan mata aneh padahal cuman kecrengan majelis, tapi yang keluar tahu-tahu segepok aneh lihat. Apa yang kamu lakuin? Transfer kebaikan itu untuk kamu. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa kayak dia. Pelan-pelan tuh yang transfernya kagak mikir-mikir, yang ngasih sedekahnya nggak mikir-mikir, pengen jadi kayak dia. Kata Allah, fasrif karamatuhu ilaik. Kamu berusaha menularkan kebaikan itu untuk dirimu. Kalau kita lihat ada orang lebih mulia dari kita, lihat, Allah nggak suruh kita lihat jeleknya orang.
Tapi Allah suruh kita mengcompare diri kita dengan kemuliaan orang. Allah suruh kita mengcompare diri kita dengan kelebihannya orang. Lalu kita di sini menjadikan diri kita sendiri barometernya. Udah sejauh mana saya? Masya Allah, lihat Muhammad, lihat caranya Allah. Allah suruh kita lihat lebihnya orang bukan untuk menjatuhkan diri kita sebagai saya mah apa? Oh dia mah emang kaya, emang pantas sedekahnya begitu, pantas dia mah begitu, bukan. Tapi untuk kita jadiin diri kita barometernya. Coba kalau ada orang bisa begitu, kira-kira saya bisa enggak? Ada orang bisa punya kemuliaan itu, kira-kira saya bisa nggak punya kemuliaan tersebut? Ada orang bisa ngejalanin ibadah, kalau ketemu teman, ayo makan, maafin lagi puasa. Sekali, toto ketemu lagi pengajian, maafin lagi puasa. Puasa, ternyata lihat-lihat Ayyamul Bid, ternyata lihat-lihat Senin Kemis dia puasa. Masya Allah, pengen tuh jadi kayak dia tuh, entar puasa. Ya, kalau punya temen kalau tiap hari puasa, ibu boleh tanya. Jangan-jangan dia nggak punya duit buat jajan. Kalau tiap hari puasa ketemu lagi nih, lagi puasa. Tanya, jangan-jangan takutnya nggak punya duit, boleh tawarin ya. Besok puasa nggak? Pengen ajak traktir makan gitu. Ya, besok kita makan bakso bareng misalnya, boleh. Tapi kalau Senin Kemis kan umum, orang emang kadang-kadang Senin Kemis dia milih untuk puasa. Ada juga yang Ayyamul Bid, coba ini puasa wa Ayyamul Bid berarti dia lagi puasa di Ayyamul Bid. Masya Allah, kita ngelihat kelebihan itu, lalu kita jadikan diri kita barometer. Ya Allah nih orang aneh baru kenal sebulan, Senin Kemis nggak tinggal, Ayyamul nggak tinggal, lah kita udah sampai di mana? Nyobain deh besok Senin aja deh puasa. Kapan yang nggak ada majelisnya? Ternyata jadwalnya majelis mulu. Iya, ternyata jadwalnya majelis mulu. Kapan nih yang Seninnya nggak ada katanya? Kapan yang Seninnya Ustazah nggak ada majelis? Oh yaudah deh, pas Senin ini nih aneh mau puasa deh di rumah. Atau kapan yang Kemisnya kosong? Ntar yang pas Kemis ini nih aneh mau puasa aja deh gitu. Soalnya kalau enggak sayang makanannya enak. Misalnya begitu. Ya, misalnya gitu. Kalau ustazah mah susah deh. Saya punya murid-murid kalau ustazahnya nggak makan pada nangis. Gimana dong? Ibu-ibu rahmatin saya makanya. Udah gitu saya ngomong 1 jam aus, ustazah lu ya gosidah mulu. Sholatun aus dia. Hanya Ramadan kita libur semua ya. Iya Ramadan libur semua. Soalnya ibu-ibu yang puasa pada diem aja dengerin. Kita disuruh ngoceh, Masya Allah. Doain biar kita dikasih kekuatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau ternyata kacamatamu melihat orang nggak ada yang lebih mulia dari kamu, wah serem ini ya. Kamu ngerasa siapa ya yang lebih baik dari aneh? Lagi nyari nggak nemu, karena ngelihatnya kayaknya saya yang lebih unggul. Karena manusia di otaknya memang ada segala macam pikiran. Di antaranya adalah merasa sombong. Tapi pada saat kamu nggak nemu apa yang Allah mau ajarkan sama kita, wa illa akrim nafsaka bittaubah wal amalu shalih in kanat nafsuka alaika aziza. Kalau kamu nggak dapetin orang yang lebih mulia dari kamu, maka muliakan dirimu dengan melakukan taubat. Tuh, muliakan dirimu dengan melakukan taubat dan amal soleh jika kau menghargai dirimu sendiri. Lihat, kalau ente nggak bisa nemuin orang lebih baik dari kamu, maka kamu cepat-cepat taubat kata Allah. Cepat-cepat taubat dan perbanyak amal soleh.
agar kamu bisa menghargai dirimu sendiri. Artinya apa? Kalau di sini dianggap kalau kita baca hina banget orang ini ya. Merasa diri sudah benar, merasa diri sudah lurus, merasa diri sudah lebih baik. Masya Allah, tabarakallah. Kita lihat bagaimana seorang ulama, bahkan kalau saya tidak salah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang katanya ma'rufun fis sama' majhulun fil ardi. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang tabi'in, walaupun dia hidupnya di zaman Nabi, tapi dia tidak berkesempatan berjumpa dengan Nabi karena baktinya kepada ibunya, kan seperti itu. Dia dikenal gila oleh orang-orang sekitarnya, katanya gila. Kenapa dia dianggap gila? Karena dia kalau makan cari makanan dari dari tempat sampah. Ya, ibu bisa sambil dipikir di kepalanya, sampahnya dulu sama kita beda. Artinya dan makanan mereka sama kita juga beda. Mereka tuh roti kering, roti makanannya ya, korma yang sudah kering. Nah, terkadang mereka itu mencari ada nggak roti yang masih bisa dimakan. Ya, ada nggak roti yang masih bisa dimakan? Jadi kalau zaman sekarang kita lihat orang nyari makanan di tempat sampah atau di bekas makan restorannya orang, kita masih dapetin ada yang begitu. Masih sayang, masih bisa dimakan, masih ada. Itulah yang terjadi pada Uwais karena orang sering ngelihat dia itu nyari makanan bareng-bareng, maaf-maaf sama binatang. Orang anggap ini orang gila. Padahal dia bukan sembarang orang. Orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi Bu? Satu waktu dia lagi makan sama siapa? Anjing. Dia lagi nyari, anjing belah sono lagi nyari makanannya juga. Dia ngomong, ya kalbun, wahai anjing, kul mimma alik wa ana akul mimma alik. Wahai anjing, kamu makan yang layak untuk kau makan dan biarkan aku makan yang layak untuk aku makan. Yang ngomong sama anjing itu. Ya, anjing kurang lebih bisa ngerti ya apa yang dimaksud, apa yang diucap sama manusia. Makanya banyak orang piara anjing di luar sana. Kul mimma yalik wa ana akul mimma alik. Kamu makan yang layak buat kamu, saya makan yang layak buat saya. Dipilih. Di tengah-tengah dia lagi duduk makan, anjing duduk di sebelah sana, dia duduk di sini. Lagi makan, dia ngomong gini, ya kalb, wahai anjing. Kalau nanti di akhirat saya ini masuk neraka, maka kamu lebih baik dari saya bahkan. Dia ngomong sama anjing. Kalau nanti di akhirat saya masuk neraka ternyata, maka kamu anjing lebih baik dari saya. Sama anjing aja bisa lihat lebih. Lihat orang soleh. Kenapa anjing dibilang lebih baik? Ya karena kalau saya masuk ke dalam neraka, kata Uwais bilang, kata Sayyidina Uwais bilang, saya disiksa sama Allah di dalam api. Adapun kamu anjing, kamu akan berubah menjadi debu. Dan yang berubah menjadi debu lebih baik dari yang disiksa Allah di api. Tetapi jika ternyata aku selamat, kata Uwais, aku masuk ke dalam surga, maka aku lebih baik daripada kamu. Karena aku di surga dan kamu hanya menjadi debu. Tapi lihat, ini bukan lagi ngomongin sama manusia. Sama anjing aja masih gak sombong. Lah kadang-kadang kita baru bisa sesuatu aja udah sombongnya selangit. Udah berasa paling hebatnya luar biasa. Udah berasa waduh udah kayak yang punya dia doang. Ya ibu suka lihat gak? Ada orang maaf-maaf baru dikasih nikmat sama Allah, dikasih rezeki. Usahanya tahu-tahu meledak, melejit. Rumahnya yang tadinya sederhana berubah menjadi besar, menjadi megah. Masya Allah, itu ujian besar tuh buat mereka-mereka yang kebetulan lagi sedang dibuat melejit sama Allah. Di balik nikmat boleh jadi ada ujian yang tersimpan. Mau lihat bagaimana kamu? Waduh, gimana muamalah kamu?
Gimana kamu waktu susah sama orang-orang susah sama kamu? Begitu kamu bisa, begitu kamu mampu, begitu kamu kaya, bagaimana sikap kamu kepada orang yang dulu setara denganmu? Yang barang-barang susah sama kamu, yang dulu dudukan barang sama kamu. Jangan sampai begitu kamu udah punya rumah besar, begitu kamu udah dikasih usaha yang melejit, sama yang dulu susah bareng nggak kenal. Siapa tuh? Teman katanya, oh maafin bilangin kita lagi sibuk. Nah, ujian tuh. Terus mulai ya jalan walaupun papasan, belaga nggak kenal. Ya Allah, padahal baru setahun. Tadinya masih sama-sama, ibaratnya di gang bareng. Ini begitu punya, lupa daratan. Lupa sama yang dulunya bareng-bareng punya sulitan. Lupa dulu waktu susah makan nasi padang sebungkus berdua. Begitu sekarang makanan semeja makan lupa. La haula wala quwwata illa billah. Ujian tuh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu membuat kita tertipu dan membuat kita justru terperdaya dengan hal tersebut. Naudzubillah min dalik. Jaga diri kita begitu. Maka Allah bilang, kalau kamu nggak bisa ngelihat adanya kelebihan orang, taubat. Banyakin dirimu beramal soleh dan hargai dirimu sendiri. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Diingetin sama Allah, ingatlah karunia Allah kepada kalian. Ingat pula janji perjanjian yang telah diikatkan dengan kalian. Dan ketika kalian mengatakan kami dengar dan kami taati, diingetin. Nikmat itu datangnya dari mana? Allah. Diingetin, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Kamu punya perjanjian sama Allah. Perjanjian apa? Kita nih dulu fi alamul arwah, di alam ruh, sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita itu sudah diambil sumpah. Allah bertanya kepada ruh-ruhnya semua manusia saat itu. Alastu birabbikum, kata Allah bilang, bukankah aku Tuhan kalian? Semua, termasuk orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani. Semua yang masih jadi ruh nyaut. Bala. Iya, engkau adalah Tuhan kami ya Rabb. Kita punya perjanjian. Apa janji kita? Sami'na wa ata'na. Janjinya kita apa sama Allah? Kami akan mentaati semua perintah yang kau perintahkan pada kami. Nah, coba lihat, kita punya sumpah, punya janji. Artinya kalau ada dari kita yang melanggar aturan Allah, berarti kita melanggar sumpah kita kepada Allah. Kalau ada dari kita yang melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan sama kita, berarti kita sudah melanggar sumpah kita sendiri yang kita utarakan di hadapan Allah. Oleh karena itu, banyakin amal soleh, diingetin. Jangan ngerasa benar atau yang paling. Wattaqullah qabla yaumil qiyamah. Bertakwalah kepada Allah sebelum datangnya hari kiamat. Diingetin, takwa sama Allah sebelum datang hari kiamat. Hari apa? Yaumit taghabun. Hari kiamat adalah hari ditampakkan berbagai macam kesalahan. Kamu jangan sombong. Mungkin saat ini kamu kelihatan baik, kamu kelihatan mulia, tapi hari itu semua kesalahan dipertontonkan. Dzaka yaumut taghabun, yaumil haqqah. Hari itu juga adalah hari haqqah, hari yang semuanya bakal ditampakkan sama Allah, hari kebenaran. Semuanya enggak ada lagi yang bisa berdusta. Hari haqqah ini apa? Yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Di sana satu hari kadarnya kayak apa? 50.000 tahun. Seharinya di akhirat kadarnya 50.000 tahun. Satu hari 50.000 tahun. Yaumul la yantiqun.
hari di mana mereka udah nggak bisa lagi bicara. Makanya jangan sekata-kata. Kalau ngomong jangan suka sombong. Hari itu nanti, hari ini mulut kamu bisa ngomong seenaknya, jatuhin orang seenaknya, mungkin menjelek-jelekkan orang seenaknya. Hari itu mulutmu dibungkam. Yaumul la yantiqun wa la yu'dzanu lahum faya'tadirun. Tidak diizinkan kamu satupun bicara, mau minta uzur, mau mohon-mohon, mau menjelaskan. Allah nggak izin. Karena kita ini hari ini bisa ngomong karena izinnya Allah. Hari ini bisa melihat karena izinnya Allah. Hari ini bisa mendengar karena izinnya Allah. Kalau Allah nggak izinin, nggak mau. Ada orang yang tiba-tiba naudzubillah bangun dari tidurnya, tiba-tiba matanya nggak lihat. Berarti Allah udah selesai ngizinin dia ngelihat. Tapi kalau di akhirat, udah. Kamu mulutnya dibungkam, matamu melihat. Melihat apa? Melihat kesalahanmu yang Allah pertontonkan di depan orang lain. Kapan kamu dapat begitu? Kalau kamu di sini menjadi orang yang senang mengumbar kejelekan orang. Maka taruhannya kejelekanmu diumbar sama Allah di hadapan semua makhluk, mulutmu dikunci, tidak bisa membela diri. Kayak orang, naudzubillah ya, orang-orang tuh yang gak bertanggung jawab, yang jelek-jelekin orang, ngata-ngatain orang, nyebarin fitnah orang, ya. Yang disebarin fitnahnya, yang difitnah itu kan gak bisa apa-apa. Mau klarifikasi boleh jadi gak dipercaya sama orang. Mau nerangin apa-apa gak dipercaya sama orang. Betul apa enggak? Makanya sama Allah, orang-orang yang begitu, biarin ngomong aja di dunia sesukanya. Biarin, katain aja orang di dunia sesukanya. Biarin, lakuin aja sesukanya yang dia mau lakuin. Tapi begitu datang hari akhirat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima. Dah, hari itu mulut dikunci semua, gak ada yang boleh ngomong, tapi Allah jadikan anggota tubuhnya menjadi saksi atas semua perbuatan yang dia perbuat. Dan yang menampakkan keburukan orang walaupun hak. Ini. Ibu tahu ada orang berbuat maksiat. Ibu tahu maksiat. Tapi ibu yang nyebarin berita itu. Ibu yang ngasih tahu orang dia berbuat maksiat. Hati-hati. Ibu punya kejelekan akan Allah pertontonkan di hari akhirat dengan sekian banyak makhluk. Na'udzubillah min dzalik, ibunya nggak bisa membela diri sedikit pun. Itu gara-gara apa? Ya karena kita nggak mikir. Namanya orang kalau habis ngelakuin kejelekan, kejahatan, keburukan, Bu, bukan karenanya kita buat ngumbarin kejelekan dia. Yang ada tanggung jawab kita menutupi, menasehati secara privasi. Nih, Ane lihat ente kemarin begini. Jangan dong, dia punya laki ente. Jangan dong, ingat anak. Bukan ngomongnya di depan forum, bukan ngomongnya di depan teman, bukan ngomongnya saling ngejatuhin, bukan. Sini, mana mau ngomong dong, penting berdua. Pas ditanya ada apa? Kemarin Anda lihat ente jalan sama siapa? Sama siapa? Dia bilang. Wah, panik. Bukan siapa-siapa. Udah deh jangan campurin urusan orang. Aneh bukan mau campurin urusan ente, aneh cuma mau ngingetin. Ingat anak, ingat laki kalau dia punya laki. Ingat laki, ingat anak, ingat ada Allah. Walaupun kamu dijawabin sama dia, jangan so alim deh sampai kayak ente sendiri bener aja. Kan orang suka begitu, sampai kayak ente suci aja, enggak apa-apa Bu. Ibu udah ngelakuin yang benar kalau ibu begitu. Tapi kalau ibu ngomong, kemarin Ane lihat si ini boncengan sama si ini. Waduh kayaknya ada main nih. Tahu-tahu beritanya salah, mati Bu. Na'udzubillah, yaumit tammah yaumis sayhah. Hari itu dijulukin juga hari kiamat adalah harinya malapetaka, hari yang suara kencang seperti guntur itu bersorakan di mana-mana. Kita gelodok aja deg-degan ya Bu.
Nah ini kebayang geluduknya bersorakan di mana-mana, maka disebut dengan yaumis soihah. Hari itu suara guntur, nah gunturnya bisa kebayang deh suaranya, naudzubillah seperti apa. Nah itu suaranya bersautan di sana sini dan lain sebagainya. Yauman abusan gamtarira. Hari itu adalah hari di saat semua orang-orang mukanya masam karena penuh kesulitan. Ya orang ibu kalau lagi mumet, lagi pusing banyak kerjaan, mukanya gimana bu? Sepet deh udah. Orang kalau di dunia mukanya sepet, itu dia pelatihan di akhirat mukanya sepet. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Hari ketika seseorang tidak berdaya, la tamliku li nafsin syai'a. Hari itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, subhanallah. Jadi ini pembahasannya nyambung sama yang tadi. Hari di akhirat kita udah nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kita minta keselamatan sama Allah. Tapi kita nggak punya wewenang meminta saat itu. Wewenang meminta hanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Maka jangan jauhin diri kita dari Nabi Muhammad. Yaumid daimumah. Hari itu juga disebut dengan hari yang mana manusia semuanya dikumpulkan. Yaumiz zalzalah. Hari di mana semuanya bergoncang. Yaumil ghari'ah. Hari di mana harinya Allah Subhanahu wa taala menghukum. Kemudian hari apa lagi disebutnya? Fihi tarjufu mawaqi'ul jibal. Goncangan di sana sini ya. Gunung-gunung semua bergoncang di sana sini. Nauzubillah min zalik. Kita minta keselamatan sama Allah. Wa hululin nikal wa ta'jiluz zawal yaumis sayhah wad dark yaumin fihi tashibul wildan. Nauzubillah. Hari di mana anak kecil berubah menjadi beruban. Nah, kalau kita sekarang umur berapa nih? 30 rambut udah mulai muncul uban. Oh berarti banyak pikiran. Tahu-tahu umur 40 hampir setengah rambut putih semua. Oh ini putih. Wah berarti banyak pikiran. Nggak sadar. Karena uban itu identik dengan pikiran. Makin ringan kamu punya pikiran, makin sehat kualitas rambutmu. Dan lain sebagainya. Rasulullah umurnya 60 sekian, tapi ubannya cuma beberapa helai. Dan uban yang muncul kepada Rasulullah itu murni uban yang datang karena turunnya ayat. Dan Rasulullah begitu berat mikirin uban. Ada beberapa surat, saya lupa tepatnya surat-surat apa aja. Di antaranya surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Turun ayat itu Rasulullah mikirin sampai ubanan. Bayangin, sampai ubanan. Cuman beberapa helai. Alama atakid setahu saya dalam riwayat Rasulullah di waktu wafat ubannya cuman 11 helai kalau saya tidak salah. Nah, coba bandingin sama uban kita semua. Ya, uban-uban kita bagaimana wahakata. Jadi kita coba mikirin hari di mana anak kecil semua beruban. Anak kecil berarti pun penuh dengan ketakutan. Nauzubillah min dzalik. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Oleh karena itu janganlah kamu menjadi siapa? Menjadi orang yang berkata kami dengar. Ya, kami dengar, tapi kamu tidak benar-benar mendengar. Maka semua apa yang Allah perintahkan sama kita berusaha. Kalau lagi ngeratib kan kita baca ayat amana rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi la nufarriqu baina ahadin wa qalu wa ata'na. Ya, qalu sami'na wa ata'na. Itu sambil diresapin ayatnya. Kita pengen jadi orang, jadi hamba yang kalau dengar kita mau taat. Yang kalau kita dapat nasihat kita mau amalin. Yang kalau kita dapat setiap apapun terkait dengan sifat keluhuran Nabi kita mau terapin. Insya Allah Allah berikan kita kemudahan di dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.